Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Guru di hari Senin ya Kak. Jangan lupa sebelum belajar kita baca doa dulu dan jangan lupa untuk sarapan supaya belajarnya makin semangat. Di hari Senin ini kita masuk ke subtema 3 ya Kak, yaitu di pembelajaran pertama. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Indonesia adalah negara yang kaya akan ragam budayanya. Banyaknya provinsi di Indonesia tentunya membuat kebiasaan masyarakatnya pun juga berbeda. Salah satu contoh keberagaman Indonesia adalah makanan khas daerah. Nah, di sini ada beberapa contoh makanan khas daerah. Yang pertama adalah sega jamblang. Biasanya kalau orang Jawa sebut bilangnya sego ya, Kak. Nah, sega jamblang ini makanan yang khas dari daerah Cirebon, yaitu di Jawa Barat. Lalu yang kedua ada nasi pecel. Ini mungkin yang sering kalian suka dengar ya. Sarapan ini adalah sarapan kesukaan dari masyarakat Madiun, Jawa Timur. Nah, yang ketiga ada lontong sayur. Nah, ini biasanya mungkin orang tua kalian atau kalian pun juga merasakan makanan yang ada di daerah. Mana makanan menu favorit ini? Lontong sayur ada menu favoritnya yang ada di Jakarta atau di Jawa Barat. Biasanya ini dimakan kalau pagi-pagi ya, Kak. Misalnya kalau kakak mau penggantinya nasi uduk, bisa makan lontong sayur. Lalu yang keempat, nasi krawu. Makanan ini khas dari kota Gresik. Lalu, yang terakhir adalah nasi gudeg. Nah, mungkin ini juga sering kalian dengar kalau makanan ini khas dari kota Yogyakarta. Nasi gudeg ya, Kak. Nah, ini di sini Bu Guru sebutin cuma 5 makanan khas dari daerah lain. Mungkin selebihnya kalian bisa cari tahu di YouTube, di Google, atau kalian bisa cari tahu di buku-buku yang sudah diberikan sekolah, atau kalian bertanya sama orang tua kalian. Banyak makanan khas yang kalian perlu ketahui berasal dari mana daerahnya. Seperti itu. Nah, banyak sekali ya makanan di Indonesia ini. Apalagi yang ingin kalian ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia? Nah, di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Contohnya, kalau yang kalian sering bilang tuh, kalau yang sering kalian dengar itu ketika lewat itu ada yang jualan pempek, kan kadang suka dipukul ya Kak ke botol-botolnya, bunyinya ting 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 kayak gitu, pempek, atau ketoprak pun kadang suka dibunyi. Nah, itu cara menawarkan pedagang untuk berjualan di daerah rumah kalian. Macam-macam, ada yang teriak kayak orang jualan sayur, teriakannya gimana? Kayak sayur gitu, kayak gitu ya Kak. Masih banyak lainnya yang kalian ketahui cara penjual itu berdagang seperti apa. Ada yang menawarkan dengan cara berteriak atau membunyikan alat seperti yang tadi Bu Guru sebutkan ya. Nah, media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Nah, di sini kalian bisa lihat penjelasan di buku BSE tema 1 di halaman 135 atau di LKS tematik kalian juga ada. Tepatnya di halaman 28. Ini buku BSE ini dan buku LKS ini sama ya, Kak. Cuman LKS ini lebih simple dan lebih lebih pendek gitu ya, Kak. Nah, di sini ada percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Sambil kalian lihat LKS, kalian bisa simak penjelasan Bu Guru ya. Ada tujuannya. Tujuannya adalah memahami macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap
bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Lalu, piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Ini adalah alat dan bahannya. Langkah kerjanya. Yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Bukunya disusun secara sama. Misalkan kakak susun 2, berarti susun 2 sebelahnya. Lalu yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Kalian bisa lihat tabungnya seperti di buku BSE halaman 135. Jadi tabung-tabung kertas ini kalian gulung. Misalkan kalian menggunakan karton, kalian gulung saja seperti biasa. Nah, taruh di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji. Arloji itu jam tangan ya, Kak. Di telingamu, dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Nah, lihat. Seperti contoh di halaman 135 di buku BSE, itu lebih jelas ya. Yang keempat, letakkan arloji atau jam tangan ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Yang terakhir, minta teman, saudara, atau orang tua untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain seperti pada gambar. Pada gambar halaman 135. Kayak gitu ya, Kak. Atau di halaman 20 berapa ini? 8. Seperti ini. Nah, soal yang akan Bu Guru berikan ini insya Allah mudah. Kalian cuman hanya mengisi laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Seperti sebelumnya, nama percobaannya apa, tujuan percobaannya apa, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, kesimpulan. Kalian bisa coba langkah kerja ini, insya Allah ini mudah ya, Kak. Untuk tabung kertasnya kalian bisa menggunakan buku, dilipat boleh, kertas yang tidak terpakai kalian gulung menjadi tabung boleh. Nanti lakukan sama kakak, orang tua atau adik ya. Baik, tugasnya hanya ini saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penjelasan Bu Guru ada yang kurang jelas. Jika kakak masih kurang paham atau tidak paham, boleh ditanyakan langsung ke Bu Guru ya. Tetap semangat, jangan lupa setelah selesai belajar baca doa ya, Kak. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.